Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Dr. Ando Soeharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Egi Nuryadin, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang sangat saya rindukan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai pembelahan zigot. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Bianca Humaira dengan NPM 107 sebagai penyaji keempat. Yang kedua ada saya sendiri, Dina Nidalia, dengan NPM 092 sebagai penyaji pertama. Yang ketiga ada Firda Dewi Satriani dengan NPM 080 sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufik dengan NPM 114 sebagai penyaji kedua. Nah, adapun konten yang akan kita persembahkan atau konten yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ada morulasi, yang kedua ada blastulasi, yang ketiga ada gastrulasi, dan yang keempat ada gastrulasi perbandingan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke materi pertama kita mengenai morulasi. Jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana pembelahan zigot, kita harus tahu dulu zigot itu apa sih teman-teman. Nah, kan secara etimologi nih ya, zigot itu pertama kali dikenalkan oleh Edward Starsberger, ahli sitologi Jerman pada tahun 1878. Yang dapat disimpulkan bahwa zigot itu merupakan sel yang terbentuk karena adanya penyatuan atau pertemuan antara sel gamet jantan yaitu sperma dan sel gamet betina yaitu apa? Benar banget, yaitu ovum teman-teman. Nah, pada perkembangannya gini ya, si zigot ini itu mengalami berbagai macam tahapan untuk membentuk suatu organisme. Nah, si mekanisme zigot untuk melakukan perkembangan itu secara efektif dan efisien tentunya sangat menakjubkan sekali teman-teman. Nah, zigot itu mampu terbelah menjadi ratusan sel tanpa mempengaruhi atau mengganggu sel indukan. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Weserman et al. Pada tahun 2017 halaman 1045, beliau menyatakan bahwa dalam tahap pembelahan zigot itu melalui pembelahan mitosis teman-teman. Tetapi pada pembelahannya terdapat fase yang dilewati yaitu fase G1 dan fase G2. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembentukan protein. Sehingga dalam fase pembelahan pada zigot sedikit atau bahkan tidak ada protein yang terbentuk yang membuat massa zigot tetap. Tetapi zigot mengalami penambahan dalam jumlah selnya. Nah, mungkin di atas ada gambarnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, perkembangan zigot itu dimulai dengan jumlah satu sel dan akan mengalami pembelahan sampai membentuk sejumlah sel yang diperlukan oleh organisme untuk menyusun atau untuk membentuk satu individu. Bisa dilihat pada gambar yang ini teman-teman, yang saya tunjuk. Jadi, gambar tersebut itu merupakan salah satu contoh perkembangan zigot pada hewan yang tergolong dalam kelompok amfibia. Apa aja coba? Ya, bener banget. Contohnya adalah katak, teman-teman. Jadi, pada gambar tersebut itu menunjukkan proses pembelahan zigot beserta struktur baru dari hasil pembelahan pada setiap tahapannya. Diawali dengan satu sel zigot yang dibagi menjadi dua sisi, yaitu kutub adimal dan sisi kutub vegetal. Setelah itu mengalami pembelahan dan membentuk dua sel sampai akhirnya terbentuk sejumlah sel yang menyusun zigot menjadi berbagai macam lapisan yang akan menjadi asal mula terbentuknya organ pada tahap organogenesis. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, asalnya hanya terbentuk kutub-kutubnya saja, tetapi terus mengalami pembelahan yang akhirnya terbentuklah blastula, teman-teman. Nah, sehingga karena proses tersebut jadi pembelahan zigot itu mengalami beberapa proses. Yang pertama adalah proses morulasi, teman-teman. Nah,
Jadi, setelah terbentuknya zigot, maka zigot akan melakukan pembelahan secara mitosis yang berlangsung secara cepat, namun tidak terjadi pertumbuhan. Pembelahan zigot ini dimulai dari satu sel menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Nah, pada saat pembelahan sel terjadi, pembelahan yang tidak bersamaan. Setiap sel baru besarnya sama dengan sel awal dan nama morula berarti mulberry, teman-teman. Karena apa? Karena si selnya ini itu mirip seperti sel-sel setengah bulat gitu, seperti buah-buah beri seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, pembelahan yang cepat itu terjadi pada bagian vertikal yang memiliki kutub fungsional atau kutub hewan atau animal pole dan kutub vegetatif atau vegetal pole. Antara dua kutub ini dibatasi oleh daerah sabit kelabu atau gray crescent. Setelah pembelahan terjadi pada bagian vertikal, kemudian dilanjutkan dengan bagian horizontal yang membelah secara aktif sampai terbentuk 8 sel. Pembelahan sel berlanjut sampai terbentuk 16 sampai 64 sel. Nah, teman-teman, pembelahan sel tersebut itu berlangsung cepat dan akan menghasilkan sel-sel anak yang tetap terkumpul menjadi satu kesatuan yang menyerupai buah anggur yang disebut sebagai, nah benar banget, disebutnya itu sebagai morula, teman-teman. Oke, nah ini ada struktur morulanya, teman-teman. Jadi morula itu yang kayak gini, kurang lebihnya. Jadi teman-teman, sel-sel bagian dari morula itu merupakan massa sel dalam, sedangkan sel-sel di sekitar yang membentuk massa sel luar. Massa sel dalam akan membentuk jaringan-jaringan embrio yang sebenarnya, sementara massa sel luar akan membentuk trophoblast yang kemudian ikut membentuk plasenta nih, teman-teman. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa stadium morula itu merupakan pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel, benar. Dan berakhir bila sel itu sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama tetapi ukurannya lebih kecil. Sel tersebut memadat untuk menjadi blatodi kecil yang membentuk dua lapisan sel. Pada saat ini ukuran sel itu dimulai beragam. Sel membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub animal. Stadium morula itu berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer. Nah, pada akhir pembelahannya akan dihasilkan dua kelompok sel, teman-teman. Yang pertama ada kelompok sel-sel dalam atau inner mass cell yang fungsinya itu untuk membentuk tubuh embrio. Yang kedua adalah kelompok sel-sel pelengkap yang meliputi trophoblast, periblast, dan auxiliary cell yang fungsinya untuk melindungi dan menghubungkan antara embrio dengan duduk atau lingkungan luas. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, yang pertama itu adalah embryoblast, yang kedua adalah velocid zone atau zona peludasi, yang ketiga adalah trophoblast, dan yang keempat ada blastocyst cavity. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya teman-teman, jadi fase morula ini terjadi selama 4 hari ya teman-teman. Yang pertamanya itu masih cuman terbentuk menjadi 2 sel, jadi pembelahannya itu baru sampai 2. Nah, pada hari kedua, teman-teman bisa lihat gambar yang bawah, semoga nanti pointernya muncul. Nah, pada hari kedua itu menjadi 4 teman-teman pembelahannya. Nah, pada hari ketiga pembelahannya itu sudah mulai banyak teman-teman. Dan pada hari keempat, nah bisa kita lihat bahwa si morulanya itu sudah mulai terbentuk teman-teman. Nah, karena si morulanya mulai terbentuk, jadi struktur morulanya juga sudah lengkap, sudah mempunyai embryoblast, sudah punya zona peludasi, sudah punya zona velocid, maaf teman-teman, sudah punya trophoblast dan sudah punya blastocyst gitu. Jadi bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih untuk segala perhatian yang sudah teman-teman berikan. Untuk itu, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai blastulasi yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Rahman. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai blastulasi.
Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus dan terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula, sedangkan cairannya disebut dengan blastosol atau blastosel. Blastulasi adalah tahap awal. Blastulasi juga bisa disebut sebagai tahap awal perkembangan embrio hewan yang menghasilkan blastula. Blastula dalam bahasa Yunani, blastos artinya tunas, adalah bola sel berongga atau blastomer yang mengelilingi rongga berisi cairan bagian dalam atau blastosol. Perkembangan embrio dimulai dengan sperma yang membuahi sel telur dan menjadi zigot, yang mengalami banyak pembelahan untuk berkembang menjadi bola sel yang disebut dengan morula. Hanya ketika blastosol terbentuk, embrio awal menjadi blastula. Blastula mendahului pembentukan gastrula di mana lapisan dari embrio terbentuk. Nah, di sini ada gambar. Gambar di sini merupakan ada zigot ya. Setelah terbentuk zigot, maka zigot akan melakukan pembelahan secara mitosis yang berlangsung secara cepat. Namun tidak terjadi pertumbuhan. Pembelahan zigot terdiri dari satu sel menjadi dua sel, kemudian menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pembelahan sel ini berlangsung di saluran tuba Fallopi. Hasil dari pembelahan zigot tersebut pada akhirnya membentuk massa sel padat yang disebut dengan morula. Masing-masing sel dari pembelahan awal ini disebut blastomer. Pembelahan zigot berkali-kali akan menghasilkan lebih dari 100 sel blastosis yang mengelilingi rongga yang berisi cairan. Rongga tersebut dinamakan blastosol. Sedangkan sel-sel yang mengelilinginya disebut blastomer. Perkembangan lanjut dari morula disebut blastula, yang dicirikan dengan adanya rongga blastosol. Adanya rongga blastula memungkinkan untuk berlangsungnya gerakan morfogenik untuk terorganisasi sel-sel embrio pada stadium perkembangan selanjutnya. Pada pembelahan dan perkembangan blastula selanjutnya, beberapa blastomer blastula akan berdiferensiasi menjadi inner cell, massa, dan tropokderm. Pada proses selanjutnya, inner cell mass akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi dua lapisan, yaitu lapisan hipoblast atau sel-sel kuboid kecil dan lapisan epiblast, sel-sel kolumner yang meninggi. Dua lapisan ini yang menjadi cikal bakal keping embrio atau disebut dengan embryonic disk. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe blastula atau macam-macam bentuk blastula. Yang pertama ada zoeloblastula. Zoeloblastula merupakan blastula dengan bentuk bulat, dijumpai pada telur-telur dengan tipe isolestial dan oligolestial. Contoh blastula pada Sinta sp, Astearis sp, Amphiococcus, dan Amphibia. Selanjutnya adalah Discoblastula. Discoblastula adalah blastula yang mempunyai bentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang seperti cakram di atas massa yolk. Dijumpai pada telur dengan tipe telolestial, contoh blastula pada ayam. Rongga blastula terbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung di antara blastodis dan yolk. Terus ada yang namanya Blaskokista. Blaskokista ini adalah bentuk blastula mirip kista.
Blastula ini memiliki inner cell mass di bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblast. Blastula ini dijumpai pada telur dengan tipe Isolestia. Contoh blastula tipe ini dijumpai pada mamalia. Yang terakhir ada stereoblastula. Stereoblastula adalah blastula dengan tipe masif tak berongga. Blastula ini dijumpai pada telur dengan tipe Centrolestia. Contoh blastula pada berbagai jenis serangga. Yang selanjutnya ada struktur blastula. Nah, struktur blastula mungkin tadi sudah dijelaskan ya, dari morula menjadi blastula. Tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel, sehingga terbentuk suatu rongga pada bagian-bagian tengah yang disebut blastosol. Nah, blastosol memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi sel yang lebih dini, khususnya antara sel-sel ektoderm dan sel mesoderm. Nah, di dalam blastula adalah bola sel yang mengelilingi blastosol. Blastosol adalah rongga berisi cairan yang mengandung asam amino, protein, faktor pertumbuhan, gula, ion, dan komponen lain yang diperlukan untuk diferensiasi. Blastosol juga memungkinkan blastomer bergerak selama proses gastrulasi. Nah, di sini juga ada blastula pada jenis hewan. Nah, di sini mungkin saya akan mengambil satu contoh, yaitu blastula pada amfibi. Blastula pada amfibi adalah blastula beserta blastosol pada amfibia. Contohnya Xenopus sp tercapai saat stadium 128 sel. Blastula amfibia mempunyai 3 daerah terpenting. Yang pertama ada daerah di sekitar kutub animal. Nah, yang ini kutub animal. Nah, kutub animal ini adalah yaitu sel yang membentuk atap blastosol. Sel-sel tersebut akan menjadi lapisan ektoderm. Sel-sel tersebut berukuran kecil atau mikromer dan mengandung banyak butir pigmen. Yang kedua adalah daerah di sekitar kutub vegetatif. Nah, yang ini. Nah, daerah di sekitar kutub vegetatif ini terdiri atas sel-sel yolk yang berukuran besar atau disebut juga makromer dan merupakan cikal bakal sel-sel endoderm. Daerah tersebut mengandung banyak butiran yolk. Yang ketiga ada daerah subekuatorial. Ini. Nah, subekuatorial ini berupa daerah kelabu atau grasslands. Daerah tersebut akan membentuk sel-sel mesoderm pada blastula katak atau atap berupa 2-4 lapisan sel. Sementara alas blastosol adalah sel-sel yolk. Blastosol terletak lebih ke arah kutub animal. Fungsi blastosol adalah membatasi interaksi antara bakal ektoderm dan sel-sel endoderm pada cincin marginal yang mengelilingi tepi blastosol. Nah, rekan-rekan, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ada materi yang kurang jelas, mungkin nanti dapat ditanyakan, ataupun materi yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu gastrulasi. Gastrula merupakan proses pembelahan zigot setelah blastulasi. Proses perubahan blastula menjadi glastula merupakan proses yang dinamis, terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan wilayah-wilayah versum type ke tempat yang seharusnya. Nah, gastrulasi merupakan tahapan yang kritis atau menentukan perkembangan selanjutnya. Adapun istilah gastrulasi atau gastrula berasal dari kata gastrum atau gaster yang berhubungan dengan pencernaan, karena pada tingkat ini terbentuk rongga yang kelak akan menjadi saluran pencernaan. Rongga pada gastrula ini disebut dengan glastosol atau ansenteron.
Nah, gambar ini merupakan hasil akhir dari gastrulasi yang terdiri dari ektoderm, blastosol, mesoderm, endoderm, arsenteron, dan blastofor. Adapun proses terbentuknya gastrulasi yaitu sel-sel blastula mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastofor akan terus terdesak ke dalam dan terbentuk rongga arsenteron atau arsenteron tadi. Nah, yang kedua, rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Lapisan bagian luar dari lapisan sel pada animal vol yang tetap berada di luar, tidak melipat ke dalam, membentuk ektoderm. Yang terakhir, ketiga lapisan tersebut kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Dalam proses gastrulasi terjadi pembelahan dan perbanyakan sel, terjadi pula gerakan sel dalam usaha mengatur dan menderetkan mereka sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh individu dari spesies yang bersangkutan. Ada dua kelompok gerakan yaitu epiboli dan emboli. Epiboli merupakan gerakan melingkup terjadi di sebelah luar embrio, berlangsung pada bakal ektoderm, epidermis, dan saraf. Gerakan yang besar berlangsung menurut poros bakal anterior-posterior tubuh. Sementara bakal mesoderm dan endoderm bergerak. Epiboli menyesuaikan diri sehingga ektoderm terus menyeliputi seluruh embrio. Contohnya, perluasan ektoderm amfibia menuju blastoforus. Yang kedua ada emboli. Emboli merupakan gerakan menyusup terjadi di sebelah dalam embrio, beda dengan epiboli yang terjadi di sebelah luar embrio. Nah, berlangsung pada daerah-daerah bakal mesoderm, notochord, dan prekorda, dan endoderm. Daerah-daerah itu bergerak di arah blastosol. Gerakan emboli dibagi atas 7 macam, yaitu yang pertama ada involusi. Nah, involusi merupakan gerakan membelok ke dalam. Proses ini berlangsung pada bakal notochord dari sabit dorsal dan sesuai dengan gerakan hipoblast ke arah anterior, sehingga notochord akan terletak di dorsomedian, tepatnya persis di bawah ektoderm. Contohnya perpindahan lapisan luar yang masuk melalui blastoforus pada amfibia. Nah, yang kedua ada konvergensi atau gerakan menyempit terjadi di daerah bakal mesoderm ke arah dorsomedian blastofor, tepatnya di daerah bibir lateral. Pada akhirnya mesoderm akan berada di kedua sisi bakal notochord yang terletak di bibir dorsal. Yang ketiga ada invaginasi. Invaginasi merupakan gerakan melekuk dan melipat suatu lapisan sel. Proses ini terjadi pada daerah hipoblast, yaitu di bagian bagian median, yaitu daerah yang berbatasan dengan sabit dorsal ke arah blastosol sampai bertemu dengan epiblast. Hipoblast mengalami perpanjangan menurut poros embrio akibat adanya pertambahan jumlah sel. Daerah terjadinya invaginasi disebut juga dengan blastopor yang memiliki 3 bibir, yaitu bibir dorsal, ventral, bibir ventral, dan lateral. Contohnya pembentukan arsenteron pada Amphioxus. Yang selanjutnya ada evaginasi.
merupakan gerakan menjulur suatu lapisan, contohnya pada exogastrulas. Yang selanjutnya ada delaminasi, yaitu merupakan gerakan memisahkan diri sekelompok sel dari kelompok utama atau lapisan asal. Yang selanjutnya ada divergensi, yaitu gerakan memancar sebaliknya dari konvergensi yang menyempit. Nah, yang terakhir ada ekstensi, yaitu gerakan meluas. Ini menyertai gerakan epiboli di sebelah luar, sedangkan ekstensi gerakan di sebelah dalam embrio. Proses gastrulasi pada hewan ditentukan oleh struktur dan bentuk blastula akhir. Blastulasi dan blastula bundar dan berongga atau disebut dengan soloblastula, seperti pada Amphioxus dan katak. Gerakan yang baku adalah invaginasi. Blastula reptil dan apes, termasuk blastula pipih seperti cakram yang disebut dengan discoblastula. Gerakan yang baku adalah involusi. Pada blastula mamalia atau blastosis, gerakan yang menonjol adalah gerakan proliferasi sel yang menyusup dan menyebar pada blastula padat atau yang disebut dengan stereoblastula. Gerakan yang menonjol adalah delaminasi. Nah, proses gastrula dibagi menjadi dua kelompok. Proses ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Bianca. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan mengenai gastrulasi perbandingan. Nah, jadi perlu diketahui gitu ya bahwa proses gastrulasi itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada gastrulasi kelompok 1, yang mana ia tidak mempunyai ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastulanya itu merupakan wilayah intraembrio. Nah, contohnya itu adalah bulu babi dan amfibi. Nah, yang kedua itu ada gastrulasi kelompok 2, yang mana itu merupakan gastrulasi yang berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping yang terdiri atas intraembrio dan ekstraembrio. Nah, ciri khas pada kelompok ini adalah adanya alur primitif atau primitive streak. Nah, contoh pada kelompok 2 ini yaitu pada pada golongan mamalia dan aves. Nah, selanjutnya adalah gastrulasi kelompok 1. Ya, ini adalah tahapan gastrulasi pada bulu babi. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Nah, proses-prosesnya yaitu yang pertama itu blastula itu terdiri dari selapis sel tunggal yang memiliki bersilia yang mengelilingi blastosol. Nah, gastrulasi ini dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal sel-sel mesenkim atau calomesederum yang memisah dari lempeng vegetal, kemudian berpindah ke dalam blastosol. Nah, yang kedua, itu lempeng vegetal pada gastrula awal itu mengalami invaginasi. Nah, sel-sel mesenkimnya itu kemudian membentuk penjuluran tipis atau filopodia. Nah, selanjutnya, sel-sel endoderm membentuk arketeron, sehingga endoderm itu membentuk dinding blastosol. Nah, keempat, gastrula akhir kontraksi filopodia itu akhirnya menarik arketeron, sehingga endoderm dari arketeron itu akan menyatu dengan ektoderm dari dinding blastosol. Nah, yang terakhir itu gastrula itu selesai. Pada saat gastrula selesai, pada bagian endodermnya itu terbentuk saluran pencernaan fungsional. Di antaranya ada mulut, anus, dan pada bagian ektodermnya itu membentuk permukaan bersilia. Nah, selanjutnya ada gastrulasi masih kelompok 1, yaitu pada amfibi. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nah, pertama itu gastrulasi pada katak, kan katak itu amfibi ya. Nah, itu diawali ketika kerutnya itu kecil
yang tak rata gitu ya. Nah, kemudian blastopornya itu muncul di sisi dorsal blastula akhir. Nah, kerut ini itu terbentuk oleh sel-sel yang berubah bentuk dan mendorong ke dalam permukaan atau invaginasi. Nah, lembar sel-sel terluar kemudian menggulung ke dalam melewati bibir dorsal dan kemudian bergerak ke bagian interior. Nah, tempat-tempat sel itu kemudian membentuk endoderm dan mesoderm. Nah, sementara sel-sel di kutub animal atau calon ektoderm itu berubah bentuk dan mulai menyebar di seluruh permukaan terluar. Nah, kemudian blastopor itu membentang di sekeliling dua sisi embrio. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, saat semakin banyak sel-sel berinvaginasi, ketika bagian ujung akhirnya bertemu di sisi lain, blastopor membentuk sebuah lingkaran yang menjadi semakin kecil saat ektoderm menyebar ke bawah melewati permukaan. Nah, secara internal, involusi yang berlanjut ini memperluas endoderm, mesoderm, dan arkenteron mulai terbentuk. Akibatnya, blastosolnya itu menjadi semakin kecil. Nah, blastosolnya ini menjadi semakin kecil, dan yang terakhir pada saat gastula akhir itu arkenteron yang berlapis endoderm itu telah sepenuhnya menggantikan blastosol, dan ketiga lapisan germinalnya ini berada di posisinya. Dan kemudian blastopor yang melingkar itu mengelilingi suatu sumbat sel-sel yang terisi kuning. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Ini ada ektoderm bagian terluar, ada mesoderm bagian dalam dan bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Oh ya, sedikit tambahan, tadi pada bulu babi itu tuh hewan tipe gastrulasi 1 gitu ya. Kenapa? Karena ia tidak mempunyai wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian bastulanya itu merupakan bagian intraembrio. Terus telur bulu babi itu mengandung sedikit yolk, yang mana yolk atau si kuning telurnya ini tersebar merata gitu ya, sehingga yolknya ini tidak mengganggu proses pelekukan atau invaginasi dari blastula. Nah, selanjutnya adalah gastrula kelompok kedua, yaitu tahapan gastrulasi pada mamalia. Nah, di sini gastrulasi itu dimulai dengan ingresi sel epiblast melalui primitive streak dan membentuk mesoderm dan endoderm. Dan pada saat yang sama, membran ekstra embrionya pun terbentuk. Nah, kemudian si tropoblast itu melanjutkan perluasan ke jaringan endometrium. Nah, bagian tropoblast itu jaringan mesodermal epiblast, dan bagian uterus di sekitar area implantasi itu berperan terhadap pembukaan plasenta. Nah, plasenta itu apa gitu ya. Jadi plasenta itu berperan pada pertukaran nutrisi, gas, dan sisa metabolisme dari embrio ke maternal. Nah, plasenta itu juga menghasilkan sebuah hormon dan sistem imun bagi perkembangan embrio. Bisa dilihat ya. Nah, ini bentuk blastula. Bentuk blastula ini mamalia ini seperti gelembung atau blastosis, yang mana ini terdiri dari massa sel dalam yaitu inner cell mass, dan ektoderm atau tropecoderm, dan juga blastosol. Nah, lapisan yang dihasilkan melalui proses gastrulasi ini ada jaringan embrionik yang secara kolektif disebut lapisan germinal, yaitu diantaranya ada mesoderm, endoderm, dan ektoderm. Nah, mesoderm itu terbentuk dari sel bagian tepi daratan embrio. Nah, terus sel-sel tersebut tumbuh di antara tropecoderm dan entoderm. Nah, entoderm itu berasal dari bagian bawah dataran embrio yang tumbuh menyebar pada dinding blastosol. Nah, akhirnya rongga blastosol itu dikelilingi oleh sel entoderm, sehingga blastosol ini dikelilingi oleh sel endoterm, sehingga blastosol berubah menjadi gastrosol. Nah, perkembangan mesoderm selanjutnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang mengikuti endoderm, yaitu menjadi sebagai mesoderm splanik, dan yang kedua ada yang mengikuti ektoderm, yaitu menjadi mesoderm somatik. Nah, ini selanjutnya tahapan gastrulasi pada Aves.
Nah, pada AFES itu dilaksanakan oleh sel-sel yang bergerak secara sendiri serta terkoordinasi dari luar masuk ke dalam embrio. Nah, bukan melalui gerakan sel bersama dalam bentuk suatu lempengan. Nah, gastrulasi pada AFES itu tidak membentuk arkentron sejati gitu ya. Jadi sel-selnya itu bermigrasi masuk melalui unsur primitif yang telah masuk ke dalam rongga blastula yang kemudian menjadi dua arah. Nah, kelompok yang pertama masuk lebih dalam dan bergabung dengan hipoblast serta mendorong hipoblast ke tepi. Yang kemudian sel-sel ini akan membentuk semua organ-organ endodermal dan sebagian besar selaput ekstra embrio. Nah, kemudian di kelompok 2 yang menyebar itu akhirnya membentuk suatu lembaran yang terbentang di antara epiblast dan hipoblast. Nah, yang mana lembaran ini itu membentuk bagian mesoderm dari embrio dan juga selaput ekstra embrio. Nah, jadi intinya gastrulasi ini selesai gitu ya dengan dibentuknya eksoderm, kemudian digantinya hipoblast dengan endoderm dan terletaknya mesoderm di antara kedua lapisan ini ya. Nah, selanjutnya adalah anomali pada pembelahan zigot. Nah, salah satu contohnya itu adalah kejadian peristiwa kembar siam, yang mana kembar siam ini itu merupakan kelainan pada bayi di mana bayi yang kembar tetapi terlahir dengan kondisi yang tubuh yang saling menempel satu sama lainnya. Nah, kondisi ini dapat disebabkan ketika proses pembelahan dua telur yang sudah dibuahi yang biasanya berlangsung pada 8 hingga 12 hari sel telur bertemu sperma terjadi melebihi waktu itu gitu ya. Nah, kemudian pembelahannya itu juga cenderung lebih lama dan dapat mengindikasikan pembelahan yang cenderung berhenti sebelum proses selesai yang sempurna gitu ya. Jadi intinya sebelum pembelahannya sempurna gitu dia sudah membelah terlebih dahulu. Nah, dan hal ini itu dapat menimbulkan terjadinya kembar siam. Nah, kemungkinan yang lainnya itu adalah karena kedua embrio yang awalnya terpisah itu kembali menempel dan menyatu selama masa kehamilan gitu ya. Nah, maka dan kembar siam ini sendiri gitu ada banyak jenisnya gitu ya, dan berdasarkan pada organ tubuh yang saling terhubung. Jadi beda-beda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.